Halo warga intelektual sekalian. Guys, kalau saya bertemu dengan Gajah Hussein, kalau saya melihat videonya, yang ada di pikiran saya itu adalah donasi, donasi, dan donasi. Saya nggak tahu kenapa ya. Saya nggak tahu kenapa. Jadi, menurut saya, nama Gajah Hussein ini cocoknya Hussein Donasi. Itu paling cocok kalau saya perhatikan ya. Jadi, Hussein Donasi ini menurut saya itu, menurut keyakinan saya, orang yang sangat-sangat licik sekali ya. Kenapa saya mengatakan bahwa Gajah Hussein atau Hussein Donasi sangat licik? Yang pertama itu, dia tahu bahwa Indonesia itu bukan negara agama. Tapi, dia seperti perlakukan orang Indonesia itu menganut negara agama. Maksudnya gini, kita itu kan bukan negara agama ya. Kita tuh negara demokrasi, negara kesatuan, NKRI kan. Bukan negara agama, bukan seperti Iran, bukan seperti Arab dan lain sebagainya. Namun, kalau saya perhatikan itu, Gajah Hussein ini berpikir Indonesia itu seperti negara agama. Kenapa? Karena dia menganggap bahwa Palestina itu saudara. Nah, di sini letak kesalahannya guys. Artinya, Gajah Hussein ini menganggap bahwa Palestina itu provinsi daripada Indonesia. Padahal Palestina itu bukan provinsi daripada Indonesia. Kita nggak ada hubungan dengan Palestina secara negara ya. Mungkin secara agama ada. Kalau hubungannya hanya persoalan agama, kenapa seolah-olah kalau saya perhatikan Hussein Donasi ini menganggap bahwa kita satu negara dengan Palestina. Konoha itu satu negara dengan Palestina. Jadi dia menganggap bahwa Islam itu adalah negaranya gitu ya. Kalau ini menurut sudut pandang saya ya, sah-sah aja kalau misalnya bantah-bantah pakai data ya. Jadi menurut keyakinan saya, Gajah Hussein ini menganggap bahwa Konoha ini adalah negara agama, negara Islam. Sehingga ada kewajiban membantu umat muslim terutama Gaza ataupun Palestina. Jadi ini menurut saya itu suatu keanehan. Kenapa ini suatu keanehan? Di agama lain nggak pernah saya melihat seperti ini. Kita ambil misalnya contoh seperti agama Kristen misalnya. Ketika Nigeria perang antara umat muslim dan umat Kristen, maka negara mayoritas Kristen, yaitu kita ambil contoh misalnya seperti Timor Leste, nggak ada tuh Timor Leste mengatakan free Nigeria, nggak ada tuh. Walaupun jumlah korban lebih banyak di Nigeria daripada di Palestina. Nggak ada tuh ya, nggak ada Timor Leste mengatakan free Nigeria. Nggak ada tuh ya mereka diseret-seret gitu ya, ngasih donasi terus gitu ke Nigeria. Disclaimer ya, bukan berarti saya melarang donasi ya, tapi mari kita melihat masalah ini dari sudut pandang paling rasional gitu. Karena kalau kita nggak bahas ini, kita sebagai kaum intelektual ya, maka kalau kita nggak bahas ini, maka ini akan berlarut-larut terus ya. Jadi mohon maaf ya, kalau misalnya Anda yang nonton video ini mabuk agama, jangan dulu deh ya, jangan ditonton dulu ya, skip dulu deh. Karena apa? Karena ini pembahasan kaum intelektual. Pembahasan kaum intelektual itu kadangkala ya, kalau misalnya nih, mohon maaf ya, orang yang mabuk agama itu mendengarkan diskusi kaum intelektual itu, bukan berarti saya si paling pintar atau si paling jenius ya. Biasanya mereka nggak nyambung gitu ya. Apa yang kita omongin biasanya nggak nyambung gitu. Nggak sampai pemikirannya ke situ. Saya nggak tahu apa faktor daripada IQ ya. Kemungkinan dugaan saya seperti itu, IQ-nya nggak sampai ke situ ya. Ini hal sederhana ya. Kalau kita bandingkan dengan misalnya nih ya, umat muslim seperti Konoha ya. Konoha ini kan diseret-seret dengan urusan Palestina. Padahal Palestina itu kan bukan provinsi daripada Konoha. Kalau kita bandingkan dengan negara Kristen, mayoritas Kristen misalnya, 90% mayoritas Kristen seperti Timor Leste misalnya. Timor Leste kan nggak ada kewajiban membela. Misalnya nih ada negara Kristen yang perang misalnya, seperti Ukraina misalnya. Nggak ada tuh ya, free Ukraina, lalu mereka berdonasi. Nggak ada tuh. Santai aja gitu, santuy aja. Mereka tidak terlalu mabuk agama. Maksudnya dalam urusan agama itu mereka memisahkan gitu ya. Ya siapa tahu mereka yang salah. Umat Kristen berpikir seperti itu ya. Kemudian bagaimana dengan umat Hindu misalnya? Umat Hindu ketika Pakistan perang dengan India misalnya. Umat Hindu yang ada di Konoha itu seperti umat Bali itu ya, orang-orang Bali itu nggak ada tuh yang misalnya mereka membela mati-matian India gitu karena seiman ya, karena satu umat gitu. Nggak ada kewajiban seperti itu.
Ya kemudian bagaimana dengan Buddha misalnya, ketika Buddha perang di Myanmar misalnya, nggak ada tuh umat Buddha yang ada di Konoha itu, mereka wajib free Myanmar, lalu mereka berdonasi, nggak ada. Jadi kalau saya perhatikan tuh hanya umat Muslim yang ada seperti ini ya. Jadi kita tuh seperti diseret-seret tanpa kita sadari ya, Pak Prabowo itu sebenarnya sudah menjadikan Konoha itu seperti negara agama ya, bukan negara demokrasi lagi, bukan negara kesatuan lagi. Kenapa Pak Prabowo melakukan itu? Apa alasannya? Alasannya itu cukup simpel, supaya dia tidak ditinggalkan oleh pengikut-pengikutnya, karena pengikut-pengikutnya atau lingkaran daripada Pak Prabowo itu ya berpihak pada Palestina. Kita juga tidak bisa menyalahkan Pak Prabowo ya, karena Pak Prabowo itu mencari suara. Kalau mayoritas Konoha itu berpihak pada Palestina, ya mau nggak mau presiden juga harus seperti itu. Jadi ini yang pengen saya diskusikan gitu ya, pengen saya rubah. Bukan berarti saya melarang ya. Saya tidak melarang kalau misalnya Anda berdonasi pada Hussein donasi, sok aja nggak jadi masalah. Tapi sebelum kita berdonasi, mari kita berpikir dulu gitu ya. Kenapa umat Muslim itu hanya di dalam umat Muslim yang seperti ini gitu ya, ada kewajiban membela Palestina, sementara negara mayoritas Kristen itu nggak ada kewajiban membela mayoritas Kristen gitu. Mereka lebih sekuler, memisahkan gitu. Apa alasannya? Apakah karena kita itu akhirnya rata-rata setara gorila? Apakah karena kita tidak berpikir? Apakah karena kita dimanfaatkan? Kenapa Gaza Hussein ini selalu membela Palestina? Apakah karena istrinya berasal dari Palestina? Apakah karena dia takut diceraikan oleh istrinya kalau nggak punya donasi? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Jadi gini guys, saya tidak berpihak pada agama apapun di sini ya. Saya tidak berpihak pada siapapun di sini ya. Jadi tidak ada niat memojokkan agama tertentu ya. Kebetulan umat Muslim yang ada di Konoha itu, kalau saya perhatikan itu, mereka itu lebih memilih, nggak semuanya tapi ya, disclaimer on ya, lebih memilih yang seagama daripada senegara. Itulah alasannya kenapa umat Muslim itu terseret gitu ya, energinya habis ngurusin Palestina gitu. Ya saya tahu ya, kita harus mendukung yang namanya kemanusiaan dan sebagainya. Kita harus punya rasa kemanusiaan. Ya tapi bukan cuma Palestina aja yang menderita di dunia ini. Ada banyak juga yang menderita, cuman nggak terekspos gitu ya. Ada perang antar Afghanistan, Pakistan, ya, kemudian orang Yaman dibombardir, ada jutaan orang yang melayang di sana, tapi kita tidak ada rasa kemanusiaan gitu. Kenapa rasa kemanusiaan kita mati kalau sudah berurusan dengan negara lain gitu? Kenapa cuma Palestina aja gitu? Apa alasannya? Jadi ada berbagai faktor ya. Faktor yang pertama itu, umat Muslim itu kalau saya perhatikan itu beda dengan umat lainnya gitu. Bukan berarti saya mengatakan umat Muslim itu nggak bagus ya, bukan seperti itu. Tapi ada semacam DNA Muslim itu kalau saya perhatikan ya, mereka itu lebih memilih yang seagama daripada senegara. Jadi mereka menganggap bahwa yang senegara itu dinomor duakan gitu ya. Yang paling nomor satukan itu seagama gitu, bukan senegara. Dan ini sangat tidak cocok untuk bernegara. Makanya kalau Anda perhatikan, biasanya negara Muslim yang demokrasi itu selalu gagal. Muslim nggak cocok jadi negara demokrasi. Bukan berarti saya ngajak-ngajak yang nonton video untuk tidak berdemokrasi ya. Kenapa? Ini jarang dibongkar guys. Nggak ada satupun konten kreator yang berani bongkar ini. Dan di video ini saya berani bongkar ya. Kenapa umat Muslim itu selalu gagal jadi negara demokrasi gitu? Selalu gagal jadi negara republik. Apa alasannya? Alasannya karena DNA Muslim itu tidak didesain jadi negara demokrasi. Karena mereka itu menganggap bahwa semua hal kegiatan daripada umat Muslim itu, misalnya masalah politik, mereka campuri gitu ya. Politik dicampuri, kemudian pernikahan dicampuri ya, kemudian pergaulan dicampuri, semua makanan juga ya. Makanya ada istilah makanan halal dan haram ya. Dalam politik biasanya nggak semua ya, tapi ya disclaimer-nya, memilih pemimpin yang seiman itu namanya mengurusi politik ya, menunggangi politik itu namanya, tanpa kita sadari. Jadi prinsip daripada umat Muslim itu, mereka tidak memisahkan antara hubungan pribadi dengan politik gitu ya, atau mereka tidak menganggap bahwa agama itu urusan privasi, tapi urusan politik
ya urusan publik gitu. Kenapa? Karena pemimpin daripada umat muslim itu, pemimpin tertinggi daripada umat muslim itu rata-rata, ya nabi daripada umat muslim itu rata-rata mereka pemimpin negara juga gitu. Jadi pemimpin negara dengan pemimpin agama juga, ya nggak dipisah gitu. Sementara kalau kita bandingkan dengan umat lain seperti Kristen misalnya, Kristen itu memisahkan ya antara negara dengan agama. Makanya ada istilah atau prinsip Kristen mengatakan, berilah apa yang kamu beri terhadap kaisar. Karena Yesus itu bukan pemimpin negara, bukan panglima perang gitu. Bukan memimpin suatu negara gitu, atau dia bukan pejabat gitu ya. Dia masyarakat biasa gitu. Dia hanya pemimpin spiritualis gitu. Tapi kalau dalam umat muslim itu, dia digabung gitu. Politik dengan spiritualis itu digabung gitu. Sehingga susah, memisahkan ini susah. Nah, itulah alasannya kenapa ya, ini adalah korelasinya dengan Palestina. Itu alasannya kenapa kita tuh mudah digiring ya, digiring untuk membantu Palestina. Karena apa? Karena dalam ajaran kita dianggap bahwa yang seiman itu ya itu adalah seagama dengan kita, maksudnya senegara dengan kita gitu ya. Jadi umat muslim yang ada di Konoha itu kalau saya perhatikan ya, nggak semuanya tapi ya, mereka menganggap bahwa yang seagama lah yang senegara mereka gitu. Jadi kalau beda agama, nggak semuanya tapi disclaimer on ya, ada juga yang plural gitu, ada juga yang berpikirnya itu maju ya. Ada juga Islam Nusantara ya. Islam Nusantara itu lebih saya perhatikan itu lebih soft ya, atau lebih mudah diajak bergaul lah gitu ya. Tapi kalau saya perhatikan sekarang ini, itu zaman dulu ya, zaman dulu banyak Islam Nusantara, mereka biasanya memisahkan ya urusan politik dengan urusan agama. Tapi kalau saya perhatikan sekarang ini enggak, menggabungkannya. Ya, itu alasan kenapa kita mudah digiring membantu Palestina. Karena warga Konoha itu berpikir, oh Palestina itu kan seagama dengan kita, seiman dengan kita. Sehingga kita melupakan bahwa Palestina itu bukan senegara dengan kita. Kita nggak fokus dengan yang namanya senegara. Makanya ada persekusi rumah ibadah orang Kristen gitu. Karena apa? Karena kita nggak menganggap bahwa orang Kristen itu adalah senegara dengan kita. Ya, jadi umat Muslim itu atau negara Muslim itu kalau saya perhatikan cocoknya kerajaan. Bukan berarti saya nyuruh jadi kerajaan ya atau jadi dinasti ya, tapi cocoknya seperti itu. Jadi negara Muslim yang lumayan lah gitu ya, lumayan maju itu bukan masuk 10 besar negara maju ya, seperti Arab misalnya. Arab itu kalau demokrasi nggak bisa sebagus sekarang guys, nggak bisa, pasti berantakan. Ya, untung mereka negara kerajaan. Kemudian Qatar, Oman itu rata-rata kerajaan ya. Kemudian Brunei juga rata-rata kerajaan sultan dan sebagainya. Jadi nggak cocok demokrasi kalau saya perhatikan. Bukan berarti saya benci demokrasi ya, jangan berpikir bahwa saya itu membenci demokrasi atau mengajak yang untuk tidak berdemokrasi. Karena kalau kita berdemokrasi itu, kita harus dewasa gitu ya. Jadi yang paling mudah diajak demokrasi itu umat Kristen. Karena mereka memisahkan gitu ya, memisahkan antara negara dengan politik ya. Maksudnya antara agama dengan politik. Ya sama seperti Timor Leste. Kenapa Timor Leste itu tidak membela mati-matian Nigeria gitu? Padahal itu kan seiman sama mereka. Kemudian tidak membela Ukraina misalnya. Kalau ada negara Kristen yang perang, mereka nggak terlalu membela gitu ya. Biasa aja gitu ya. Santuy aja gitu. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Karena mereka itu sekuler, memisahkan gitu. Agama Kristen itu kan paling mudah diajak sekuler ya. Makanya kalau kita perhatikan ya seperti Korea Selatan itu kan sekuler ya, memisahkan antara agama dengan negara. Dan agak mudah diajak jadi negara maju. Kenapa? Kalau agama terus ngerecoki politik, terus direcoki terus, ya agama menunggangi politik terus ditunggangi terus ya, negara ditunggangi terus, akan terjadi seperti ini ya. Kita akan donasi terus sama Palestina. Nggak jadi masalah donasi sama Hussein donasi. Tapi permasalahannya, kita kehabisan energi. Negara kita juga masih berantakan ya. Masih ada banjir Sumatera dan sebagainya. Tapi kita dituntut, diporsir atau ditekan secara psikologi harus membantu Palestina gitu. Jadi kita seperti itu terlalu banyak beban gitu. Kita nggak lepas gitu. Ini terjadi semenjak reformasi guys, tanpa kita sadari.
Semenjak reformasi kita itu menganggap bahwa kita itu bukan negara kesatuan lagi kalau saya perhatikan. Konoha itu bukan negara kesatuan lagi, tapi sudah negara Muslim kalau saya perhatikan ya, tanpa kita sadari. Ya, ini bukan tertulis ya guys. Ini tidak tertulis. Ya kalau boleh jujur kita itu sebenarnya negara bingung guys. Kita nanggung jadi sekuler, kita nanggung jadi negara agama. Kalau negara agama ya udah negara agama sekalian. Biar kita tahu gitu ya. Oh kalau negara agama nggak berhasil ya. Kalau negara sekuler ya sekuler sekalian gitu. Jangan nanggung-nanggung. Saya nggak pernah melihat suatu negara itu yang nanggung-nanggung. Konoha itu kan nanggung-nanggung. Nanggung jadi negara sekuler, nanggung jadi negara agama gitu ya. Jadi kita itu seperti bermain di dua kaki. Ya, di satu sisi kita menganggap bahwa kita sekuler, di sisi lain menganggap bahwa kita itu negara agama. Jadi main di dua kaki. Tergantung mana yang paling menguntungkan gitu. Ya, itu kalau saya perhatikan. Kemudian bagaimana cara mengatasi ini? Ya susah diatasi karena DNA daripada agama Islam itu sendiri nyatu gitu, antara negara dengan agama itu nyatu, karena pemimpin tertinggi daripada umat muslim itu pemimpin agama dan pemimpin negara juga. Susah dipisah dia, dempet dia, menyatu. Ya ini yang bikin susah negara muslim itu maju ya. Kalau misalnya mengatakan oh Qatar, Dubai dan sebagainya, ya mereka kerajaan, ya mereka kesultanan gitu ya, mereka dinasti. Kalau misalnya ada yang mengatakan oh mereka itu makmur dan sebagainya, iya saya tahu karena sumber daya alam, bukan karena SDM. Kalau kita mengandalkan SDM nggak mampu guys ya, sungguh nggak mampu ya. Ada sebenarnya yang berhasil menyelesaikan masalah ini, yaitu seperti Azerbaijan dan Turki. Itu pun dikata-katain. Biasanya kan Turki kan dikata-katain ya. Kemal Atatürk itu kan dikata-katain di Konoha. Kenapa Kemal Atatürk itu dikata-katain di Konoha? Biar kita tidak jadi negara sekuler, dibunuh karakternya. Padahal Kemal Atatürk itu sangat dihargai di Turki loh. Cuman di Konoha, Kemal Atatürk itu dikata-katain. Jadi secara tidak langsung pemuka-pemuka agama di Konoha itu tidak menghendaki kita jadi negara sekuler. Karena apa? Karena kita punya prinsip yang salah gitu ya. Kita selalu menggabungkan antara agama dengan negara. Kenapa prinsip ini muncul? Dari apa? Dari DNA agama itu sendiri ya. Muncul dari sistem agama itu sendiri tanpa kita sadari. Menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah menonton. Saya kaum intelektual. Salam rasional. Sebelum kita lanjut, jadi guys, kemarin ada yang nanya, lu apa sih kontribusinya bagi negara ini? Lu cuma ngebacot doang, gak ada kontribusi. Nah, kontribusi saya ini guys ya, saya nulis buku. Riset saya ini bertahun-tahun guys, kurang lebih 5 tahun. Jadi biaya yang saya keluarkan untuk riset buku ini puluhan juta. Namun, saya jual buku ini di bawah 100.000. Tapi ya, sebenarnya kalau boleh jujur ya, jujur dari hati saya yang paling dalam, saya pengen ngasih gratis bagi yang pengen buku ini. Tapi kalau saya ngasih gratis, itu artinya saya mengajarkan orang Indonesia itu bermental gratis. Biasanya yang gratis-gratis itu tidak dihargai. Makanya saya bikin harganya ya. Jadi di antara sahabat yang tervideo kalau pengen ya, nanti klik di keranjang kuning ya. Jadi saya akan menjelaskan sedikit gambaran buku ini ya. Gambaran daripada buku ini isinya tentang sisi gelap daripada pemuka agama yang ada di Konoha. Bercerita tentang culture, sisi-sisi gelap politisi ya, dan lain sebagainya. Jadi pokoknya ini bukunya sangat luar biasa deh ya. Butuh riset bertahun-tahun. Oke, langsung saja nanti ya dibeli di keranjang kuning ya. Jadi kalau Anda nggak beli, saya juga nggak rugi sebenarnya. Mohon maaf ya, karena saya nggak mengharapkan duit ya sebenarnya dari yang beginian ya. Tapi ya, ini kontribusi saya bagi negara. Jadi kalau Anda nggak beli buku ini, yang rugi bukan saya, Anda ya.